Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adani Amzaidan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Muhammad Faris Iskandar. Farid atau Faris? Farid dong, oke deh. Farid Iskandar. Beliau datang dari daerah yang sangat teramat jauh, dari daerah yang tidak terlampaui di daerah Jawa Barat. Beliau datang dari planet Bekasi. Kepada Muhammad Farid Iskandar, silahkan memperkenalkan diri. Ya, tadi udah, nama gue Farid, dari Bekasi. Udah ya. Ada lagi nggak? Ya, itu kuliah di Bandung sama kayak Dada. Udah, udah ya. Kan aja. Lu punya brand yang pengen dikenalin nggak, Rit? Atau lu punya sesuatu yang pengen diiklanin di sini nggak? Atau lu pengen dipromoin di angkatan? Udah bebas. Apa ya? Gak ada kan, gak ada. Iya, iya. Udah cek IG aja. Oke. Tadi gini gua tag ya teman-teman. Nah, Rid, sebelum kita mulai ke podcast yang lebih lanjut, biar gua jelasin dulu peraturan di mini podcast masalah Lampau 19 ini. Yang pertama, peraturannya nggak ada. Bebas. Purely bebas. Asalkan lu punya responsibility di dalamnya, lu bebas bawain topik apa aja. Yang kedua, bila terdapat orang yang mengganggu kebebasan di mini podcast masalah Lampau 19, balik lagi ke peraturan pertama. Nggak ada. Jadi, bener-bener purely bebas aja, Rid. Nah, udah peraturan udah, formalitas udah, segala macam udah, mari kita ngobrol ke tahap-tahap yang seperti biasanya. Nah, Rid, Oke, oke. how are you, Pak Rid? Ya, Gila, gue udah lama banget gak ketemu nih, Rid. Berapa bulan ya, Rid? eh gak tahu ya, udah lama banget, ada setahun kali. Dikit lagi setahun. Iya, dikit lagi setahun ya. Soalnya gue cuma ngeliat lu dari story-story lu doang gitu, Rid. Kemarin lu ke Lampung kan? Gue ke Palembang. Buset, Cuma story gue di Lampung. gila. Naik mobil, Rid. Mobil lah. Itu pengalaman pertama lu, Rid. Enggak, udah sering. Bukan sering sih, beberapa tahun sekali. Pulang kampung lah. Ya, lagi ada acara juga di sana. Tuh, Lu orang mana sih, Rid? gua orang orang Bekasi. Aslinya dong. Gua lahir di Bekasi. Palembang tuh kampung nyokap gua, emak gua ya. Hmm. Ya gua orang Bekasi. Gak tahu sih. Gua orang mana ya? Gua pokoknya lahir di Bekasi. Gede di Bekasi. Ortu itu Sumatera, Jawa, Sumatera Sunda. Kuliah di Bandung. Nah, Rid, how are you, Pak Rid? Kabar lu gimana? Semenjak udah lama gak ketemu ini. Course and fine. BB aja. Ya paling ya sedikit stres ya sama tugas-tugas. Ya biasalah, cuma mahasiswa. Gak enak banget kuliah online ya? Iya gak sih? Ya, ya puyeng lah ya. Baru pertama kali kayak gini. Kecuali emang sekolahnya dari awal online tuh. Kita kan namanya pertama kali kan nggak tahu kan nyambung juga enggak pelajarannya. Lagi kalau dosen-dosen yang rada-rada ya. Iya, dosen-dosen yang ngasih tugas banyak lah ya. mm-mm. Ya paham lah ya dosen-dosen gitu. Nah, Rid, langsung aja nih ya. Udah gak usah banyak basa-basi dah. Kita udah lumayan kenal juga. Biar kita di Kebuser langsung bless gitu ya. Rid, lu tuh siapa sih? Lu mendeskripsikan diri lu sebagai apa sih? Gue juga bingung sama lu. Ya, gua biasa aja sih. Gue mencoba menjadi seorang yang puitis. Gue adalah manusia biasa yang mencoba memanusiakan manusia. That's it. Puitis nggak sih itu? Mantap, mantap. Jadi kalau lu adalah manusia yang mencobakan manusia, sadar nggak sadar,
lu adalah orang yang pengen selalu berbuat baik aja gitu ya terhadap sesama. Iyalah, baik mah kudu dan Enggak, gua kadang jahat, lu tahu sendiri. ya orang jahat itu, orang dianggap jahat itu ya tergantung dari perspektif yang menganggapnya ya. Berarti ada yang nggak tenang kali. Ya, mungkin belum kenal ya, Rid. Ya gitu. Oke, Rid, lanjut nih ya. Kalau lu menganggap diri lu sebagai orang yang pengen selalu berbuat baik terhadap setiap orang, sadar nggak sadar lu mencoba diri lu agar lebih mulia di hadapan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa alasan lu sehingga lu pengen selalu berbuat baik kepada orang, Rid? Apakah ada orang yang menginspirasi lu gitu? Apa ya, kan kata orang gini, kalau mau dimuliakan orang harus memuliakan orang lain dulu. Nah kalau mau diperlakukan baik ya kita harus memperlakukan baik orang juga dong. Karma is real kan. Kalau kita berbuat jahat ya suatu saat seseorang bakal jahat kita juga. Ya gitu sih dari kata-kata itu. Berarti sesimpel timbal balik kehidupan aja ya. Nah iya, dari situ juga. Ntar juga ada hikmahnya. Inspirasi dari orang lain atau dari tokoh-tokoh tertentu ada nggak, Rin? Oh ya paling dari yang paling deket ya emak gua. Dari ya orang tua gua lah ya yang selalu kerja keras cari duit kan. Ini dari orang terdekat aja yang nggak usah jauh-jauh dulu. Gue sih gitu. Kalau orang yang deket aja yang gua anggap baik gua belum bisa kayak dia, ya gimana gue mau yang lebih jauh lagi orang yang hebat luar sana itu. Ya gue mau mencoba memantaskan diri itu dari yang orang terdekat gue. Berarti jauh lebih ke orang terdekat ya, Rid, dulu ya. Nah, Rid, apa yang lu dapetin dari mereka gitu? Rasa apa sih? Kalau gue pribadi sih ngerasain cinta sejati dari ibu. Iya nggak sih? Iya. Cinta pertama ya jujur kalau gue cinta pertama kan seorang ibu ya. Iya. Yang gue dapetin dari itu ya pelajaran. Ya kalau gue nggak ada mereka ya gue nggak ada. Gimana sih? Ya gue dapatkan hal baik lah ya. Nggak ada orang tua yang ingin anaknya jadi nggak benar. Tadi dulu benerin. Nah, Rid, ini ya Rid ya, lanjut nih Rid. Berarti terinspirasi lu dari orang-orang terdekat. Artinya lu orang yang bisa dibilang cukup sadar akan lingkungan sekitar lah ya, bagus lah. Lanjut Rid. Ngomong-ngomong pandemi of COVID-19 ya Rid ya. Lu jawab sejujur mungkin, tapi kalau ada perlu yang ditutupin aja. Dampak pandemi COVID-19 ke kehidupan lu kan kita nggak tahu. Dan menurut lu dampak yang dikasih COVID-19 itu lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya, Rid? Karena semua orang kena aspeknya, bro. Benar. Kalau lebih banyak ya kayaknya nggak tahu ya. Kalau kata gue banyak juga positifnya, banyak juga negatifnya. Cuma kalau apa yang gue rasain ya dampaknya banyak positifnya juga. Negatifnya apa, Rid? Kalau negatif ya paling kuliah gue jadi kurang lancar, pelajaran jadi kurang masuk kan. Udah males kan waktu offline, online tambah males kata gue gitu. Kalau jadi ya sering rebahan, kayak gitu dah jadi tambah males. Positifnya? Positifnya ya gue jadi deket sama keluarga ya. Biasalah ya, gue tuh orangnya dua-duanya orang tua gue tuh kerja dari pagi pulang malam. Apalagi gue kuliah, gue dari kecil jarang ketemu orang tua. Nah karena ada covid ini gue jadi sering ketemu gitu. Kita lebih deket lagi sama orang tua gitu. Mantap, Rid. Tapi jujur nih ya, lu faktor ekonomi kena nggak sih keluarga?
Karena anak kelas banyak banget yang kena, Rid. Kalau pakai Resmi ya jelas kena, cuma nggak terlalu yang parah gimana. Emak gue tuh kerjanya di tempat produksi, tempat tidur rumah sakit. Heeh. Jadi otomatis nggak kena PHK, masih aman. Bokap lu sama? Nah, gue aman. Dia ngurusin properti gitu, bidang properti. Ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Gila sih. Berarti lu enak aman ya. Anak kelas banyak yang ngeri-ngeri, Bro. Dampak negatifnya, Bro. Seriusan. Iya makanya. Di kelas tuh, Rid, ada anak kelas ya yang gara-gara dampak COVID-19 keluarganya tuh pertumbuhan ekonominya stuck gitu, Rid. Sampai ganti makanan pokok nasinya jadi singkong dalam sehari gitu kan. Walaupun cuma sehari juga ngeri kan, Rid. Nasi ke singkong tuh kayak zaman dulu banget. Ya enggak sih? Iya ya, gue kasihan emang kayak gitu. Udah gitu kayak kuliah gitu kan, kuliah online, masih kuota kagak kan Iya. kampus. Keluarin, Rid. Keluarkan Kira unek-unekmu. dikira kuota murah kali. Iya, iya. Udah gitu UKT, mana UKT diskon 10% doang, ini kagak ada tambahan lagi. Iya anjir, sialan itu. Kesel banget gue juga. Karena nggak digratisin ya, Rid. Nah, ntar yang kagak bisa makan dosennya. Udah dosa. Iya, iya. Aduh, serba salah sih ya. Ya bayangin aja lah ya. Kita UKT itu bayar berapa? Lu UKT berapa, Rid? Bayarnya berapa? Gue UKT kelompok 6, 3,4. Wah, gede juga anjir lu ya. Iya, gue salah waktu awal pas disuruh ngasih slip gaji. Gue ngasih slip gajinya pas orang tua gue lagi lembur. Astaga. Alhamdulillahnya lagi banyak-banyaknya. Gue salahnya di situ. Ada. Bodoh banget emang. Gila lu, Rid, 3 juta. Iya, Anjir, dia win 3 juta udah gede, Bro. makanya kelompok 6 ya, kan paling gede kelompok 7. Hah. Kelompok 7 berapa, Rid? Kelompok 7 kalau nggak salah 3,5. Gue tuh kelompok berapa ya? Gue 2,2 atau 2,3 gitu. Alhamdulillah dapat gitu lah. Lanjut nih ya. Jujur, Rid, gue udah kangen tau sama anak kelas. Gue udah kangen ketemu terus ngobrol, ngedengerin ocehan mereka walaupun kadang banyak banget ocehannya. Gue kangen sih kuliah offline beneran. Tapi menurut lu pribadi nih ya, lu kangen gak sih sama anak-anak kelas? Kangen sih, kangen suasananya ya. Lebih ke suasananya, kalau ke orangnya sih tergantung ya. Nggak ke semua. Gimana sih, kayak gue kangen suasana kuliah yang suasana ramenya kelas gitu. Iya, suasana kayak jajan di kantin bareng-bareng, nongkrong di DPR kali, di apa, Perpus. kantin apa, Apa? apa sih nama kantinnya? Apa sih yang di atas ya? Aduh, lupa gue, yang di dekat DPR tuh kantin. Pokoknya itulah, Heeh. nongkrong bareng kan bisa enak, ngobrol bareng, ketemu langsung. Jadi lebih dapet feel-nya gitu. Mantep. Jadi lu kangen karena suasananya ya? Iya, sama orangnya juga. Mantap sih. Sama orangnya juga Lebih ya. ke suasana. Sekarang pertanyaan yang paling mesti jujur nih, Rid ya. Tapi lu mesti jujur nih ya. Menurut lu pribadi, anak kelas tuh pada asik-asik enggak sih? Gokil sih, gokil. Lu gak tahu julukannya kelas C, crash. Apa sih kelasnya julukannya? C itu kan crash. Crash. Chaos. Oh, Chaos. iya. Kelas paling chaos ya. Kelas paling chaos. Biasa sih, dari dulu gue dapet kelas kayak gitu. Gue sih Emang paling asik. Itu yang bikin pengalaman yang kagak terlupakan gitu. kalau gue sih ya nyebut anak kelasnya tuh generasi monster, Rid. Ya gila-gila semua anjir. Pasti ada aja gitu di balik kisahnya tuh ya.
Ya enggak sih, Rid. Mukanya aja polos. Coba lu tanya-tanya, Gra. Ini mukanya polos-polos asli. Gua kira orang-orang Bandung, banyak orang Bandung ya, orang Sunda gitu, kira orangnya polos-polos gitu kan, mukanya kelihatan. Ternyata pas gue kenal, ya Allah, Iya, iya, ngerti gue. agak ada polos-polos pikirannya, kurang ajar semua. Nah, berarti menurut lu pribadi anak kelasnya lebih lebih ke asik karena ya. Soalnya beda banget sih di angkatan. Iya, asik. Soalnya kalau dapat kelas yang ambis itu kagak seru dan kayak ambis semua diem. Heeh. Jadi nggak ada peramai kelas. Iya, soalnya anak-anak ambis lebih ke ansos sih jatuhnya. Iya benar. Tapi gue kayak kagum sama Husna ya, walaupun kayaknya sih dia kelihatan ambis ya, tapi dia tetap asik gitu, tetap nimbrung sama yang lain. Iya, dia mah enjoy banget ya walaupun akademiknya tinggi pisan. Iya. Gue kira orang-orang yang kayak Husna tuh kayak kalem, omongannya kayak halus-halus gitu, ternyata kagak. Dia terbuka banget sih buat Jadi buat semua asik orang. gitu. Iya benar. Dia itu baik ngasih jawaban. lu lu minta jawaban terus sih, gila. Emang ngebingungin sih soal yang kemarin, yang apa tuh jadi yang pelajaran meddak tuh, dosen masih ngasih materinya jarang, masih mah bukan jarang ya, jatuhnya lebih ke nggak terlalu jelas nggak sih, tahu-tahu ujian segitu aja. Gue malah ngerasa itu dosen gak pernah ngasih materi ya, gue kagak paham sama sekali, tapi tiba-tiba UTS, tiba-tiba nggak ngasih itu kan, ngasih materi kagak atau UAS lagi. Apa yang mau diisi coba? Gue juga ngisi jawabannya dari jurnal, bro, dari jurnal dari Google. Bapak tuh yang ngasih soal itu yang ada di materi cuma ada 2 materi kalau nggak salah di Inaus tuh, iya nggak sih? Gue malah kagak cek karena gue ngerasanya ini dosen kagak pernah ngasih materi, jadi ya udahlah gue cari di Google aja gitu jawaban-jawaban dari jurnal orang. Iya. Dosennya juga diem-diem baik. Ya mungkin ini ya. mungkin udah itu udah terlalu tua juga sih ya, jadi ke teknologi rada susah juga, kasihan sih, soalnya banyak banget dosen-dosen yang menurut gue pribadi udah terlalu berumur di KPI, iya nggak sih? Iya bener, itu yang bikin terhambat ya mahasiswa belajar juga. Gue tuh takut regenerasinya nggak ada tau, Rit, dosen-dosen kayak gini. Dosen muda aja cuma ada 2 kan yang ngajar kita. Iya Pak Deden yang bahasa tablik. Pak Ade ya, Pak Deden. YouTuber 500 subscriber. Iya, 5 subscriber, gila. Itu enak. Abisnya enak banget ya di kolom YouTube, gila. Enak banget sumpah itu. Kuliah paling santai kan? Iya, enak paling santai. Tapi efektif enaknya tuh. Daripada dosen lain yang ngasih tugas mulu gitu. jangan nyebut nama, gue juga lebih sama. Gue males ngedit. Ntar dulu, Rid. Lanjut nih, Rid ya. Jadi kalau menurut lu anak kelas KPIC tuh asik banget karena super aktif, bisa dibilang generasi monster, di sisi lain juga paling chaos. Tapi menurut lu pribadi ya, ada nggak sih sisi yang paling gak asik di KPI 3C? Nggak asik. Paling apa ya, dikit sih yang nggak asik. Paling kayak ya mungkin karena situasional juga sih, yang ceweknya dikit itu jadi yang ceweknya kurang nimbrung gitu. Jadi paling karena situasional juga, mereka kayak nggak terlalu bukan cewek-cewek yang gimana sih, kayak anak cewek jurusan umum gitu. Ini kan jurusannya KPI, udah gitu ceweknya dikit di kelas. Jadi pada jaim ya. Yang gitu, iya jaim. Itu. Oke, lanjut, Rid. Gue bakal kasih pertanyaan, tapi pertanyaannya boleh lu nggak jawab. Tapi kalau bisa mah jawab sih, biar durasinya ada nambah dikit lah ya. Titik terendah hidup lu pada saat kapan sih, Rid? Pada saat dimana dan mengapa gitu, Rid? Siapa tahu bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Soalnya anak kelas KPI 3C itu unik-unik banget, Rid. Lu bikin podcastnya ya, sampai mikir, wah gila, ini titik terendahnya macam-macam banget, Rid. Ada yang gara-gara dimarahin orang tua, ada yang gara-gara cewek, ada yang gara-gara
usahanya hancur. Wah, itu beragam banget sih, Rid. Kalau lu kenapa, Rid? Titik rendah gua ya nggak tahu bisa disebut rendah juga ya, karena gua masih kecil waktu itu. Pas gua SD kelas 4 sampai MTS lah, sampai gua MTS gua SMP. Gua tuh dulu, jadi dulu gua tuh kecil bandel dan sampai dikejar-kejar orang tua, gua kabur. Ya karena gimana ya, titik rendah gua tuh saat gua Gak apa-apa, ceritain aja. gimana ya, Bandel atau doyan kabur? bandel udah bandel udah gitu. Jadi ada problem waktu itu sama orang tua gua, bukan gua sama orang tua gua, problem antara kedua orang tua gua gitu. Jadi titik terendah gua sih pas gua sama adik gua yang nggak tahu apa-apa, terus kedua orang tua gua ada masalah gitu sampai ke jalur hukum gitu sih. Gue jadi ngedown banget, gimana sih, lagi sekolah kan, masih kecil gitu. Kedua orang tua gue kayak ada problem ya gitu sih. Gue ngerasa ngedown banget, ngerasa nggak guna gitu. Gue nggak bisa ngademin mereka, tapi alhamdulillahnya lambat laun mereka bayar lagi. Ya bisa Gitu sih dibilang kali. problem orang tua yang nyampe ke lu ya. Yang bermasalah orang tua, yang kena efek anaknya. Iya, iya. Parah. Iya, ngerti gue. Kadang suka aneh gak sih, Rid? Kayak gitu, Rid. Aneh banget ya, gue gak ngerti ya, apa mereka egonya yang tinggi atau gimana, suka jadi keluar kata-kata atau perbuatan yang nggak harusnya ditunjukin ke anak gitu. Gue nggak tahu sih masalahnya apa, nggak nanya jelas juga. Lagian gue juga ya udahlah, gue gimana sih, nggak berani nanya, lagi ngedownnya. Itu juga jadi pelajaran bagi gue gitu. Pelajaran kalau gue udah nikah, punya istri anak, ya gue nggak boleh kayak gitu. Gue harus bisa lebih baik. Mantap sih, Rid. Ya kan, kalau ada hikmah dalam suatu masalah. Bener-bener. Karena siapa tahu pertengkaran tersebut tuh buat jadi bahan revisi nanti di pernikahan lu kan. Dan tinggal nyari doinya. Lah, bukannya yang kemarin dapet, Rid? Yang mana tuh? Itu lo yang minjem buku ke gua, yang belum dibalikin bukunya. Beda dan dia teman, jadi dia teman gua, teman dari di SMA. Gua teman sama dia tuh 3 tahun kan, kelas agak pernah ganti. Jadi gua temenan sama dia deket dari kelas 10, 11, 12 main mulu. Ya teman, jadi lagi dia udah ada yang punya dan udah ada yang punya dia. Udah ya paling kayak teman curhat, teman main, teman kayak kalau ada masalah kabur bareng gitu, jalan-jalan bareng ya. Ya kenapa ya? Kalau orang pacaran punya masalah larinya ke temen, giliran lagi uuan larinya ke sono ya, Rid. Karena suka bingung sih, cuman ya udahlah ya, itu hidup dia ya. Lanjut, Rid. Titik semangat baliknya pada saat kapan? Semangat balik pas gua masuk SMA. Gua pas SMA tuh kayak masa-masa muda kan. Gua nggak berbuat apa-apa nih di SMA nih. Masa gua mau diem-diem doang, kagak dapat pengalaman apa-apa di SMA. Gua mulai aktif tuh di SMA. Masuk ekskul jurnalistik, gua jadi dapat jabatan apa sih, pemimpin redaksi, pernah menang lomba juga, alhamdulillah. Ya itu jadi semangat gue kembali lagi mau jadi orang yang berguna gitu. Lu aktif juga ya, kirain gua lu nggak aktif pas SMA. SMA gue paling aktif, cuma nggak tahu gue di kuliah tiba-tiba jadi kupu-kupu gini dah. Iya ya. Lu ikut organisasi enggak sih? Sampai sekarang sih gue belum ikut. Pre-film gitu nggak ikut lu?
ikut, cuma kagak jadi karena waktu itu kan pas apa tuh sempat harus ngeluarin duit 300.000 kalau nggak salah ya, pas awal-awal kayak orientasinya gitu ya. Nah waktu itu gue lagi kagak ada duit kan, ya udahlah, gak usah aja dulu. Sekarang mah turun jadi bukan 300, 150 gitu. 90 tuh berapa gitu. Mungkin karena terlalu mahal kali ya. Terus online juga banyak biaya yang dipangkas. Gue juga awalnya ikut, cuman mundur juga karena biaya. Terus mundur, tahu-tahu dimasukin di grup WA aja. Terus ikut lagi. Bikin project kemarin loh. Dadakan pisan, Bro. Gue masuk grup ya, Dan. Lu masuk? Gue gak keluar. Masuk, cuma gue diem-diem aja. Siap. Ngerti gue. Seriusan, gue nggak nyangka lo lu aktif di SMA. Seriusan. Soalnya gue itu, Rid, pas di SMA nggak seaktif lu. Gue tuh SMA tuh masa-masa revisi hidup udah. Emang sih waktu kelas 1 organisasi 4 sekaligus atau 3 sekaligus gitu ya. Demi Allah. Demi Allah, seriusan. PMR, Rohis, Poli, Pramuka, belum lagi ada aktivitas-aktivitas kayak misalkan pentas seni segala macam gue ikut. Bukan pentas seni sih jatuhnya ya. Kalau orang butuh pentas penyambutan segala macam gue ikut nari coba dadan nari itu kayak gimana. Iya gak sih? Nah kelas 2 tuh udah cut off semua, pindah sekolah gue dari Indramayu ke Bandung, fokus ke akademik dan fokus ya emang revisi hidup aja kali ya. Dalam alhamdulillah dapet nikmatnya sih. Tapi gue juga ngerasain kok kenapa orang mau ikut berorganisasi. Orang gue waktu SMP selalu jadi kandidat ketua kok, nggak ketua kelas atau segala macam ya. Gue tahu sih rasanya organisasi kayak gimana serunya. Tapi di sisi lain gue memilih untuk tidak aktif dulu untuk sementara ini. Mungkin kuliah bakal aktif lagi nih. Cuman gue yang mau bikin, bukan ikutan. Mantap, bikin apaan? Gak tahu gue juga. Ya mungkin belum kebentuk aja ya. Santai-santai. Iya, gue yakin mahasiswa yang itu, yang pendiam-pendiam tuh punya idealisme yang tinggi loh, diem-diem juga. Bener banget. Iya nggak sih, Rin? Lu gitu nggak? Bener. Gue sempat jadi orang yang ideal banget. Iya kan? Cuma karena apa? Karena gue tidak bisa mencapai ideal itu, karena ya udahlah, gue jalanin aja yang ada. Itu kan bener, Farid juga punya idealisme yang tinggi. Ternyata harus ternyata kalau mau mencapai ideal itu harus berusaha keras sekali. Iya. Enggak kayak bocah SD lagi. Lu sempat kejebak di idealisme lu enggak sih, Rid? Kenapa? Lu sempat kejebak di idealisme lu enggak sih, Rid? Kadang kan idealisme kita bentrokan sama realita. Terus kita milih antara idealisme atau realita gitu. Lu sempat gitu enggak? Ya di SMA tuh gue kan orangnya ideal banget. Udah gitu gue kan alhamdulillah jadi salah satu pemimpin di ekskul gue ya. Nah gue orangnya ideal jadi pemimpin. Jadi gue udah mau gini, lu harus kayak gini. Gimana sih? Iya. Jadi orang-orang yang di teman-teman gue tuh harus membantu mewujudkan idealisme gue, posisi ideal gue gitu. Kayak ekskul ini harus kayak gini. Gue udah punya gambar kayak gini. Jadi lu harus bantu gue dapetin hal itu gitu. Dan ternyata realitanya teman gue pada belangsak, sialan. Kata gue ya udahlah, gue kagak bisa kayak gitu lagi. Teman gue kurang yang support. Tapi lu sadar kan bahwasanya ujung-ujungnya idealisme tergantung diri kita juga ya? Iya benar. Iya kan? Gue juga pas puncak-puncak idealisme gue pas kelas 3 SMA, Rin. Udah itu doang sih. Kelas 2, kelas 3 lah. Lu pas kapan? Lagi mau gue kelas 2. Kelas 3 gue udah nyantai banget. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue lepas dari jabatan, gue merasa nyantai banget. Puncaknya gue kelas 2 doang. Mantap. Sekarang gue mau nanya lagi dong, Rin.
Tadi kan titik semangat balik ya. Sebutin dong Rid anak kelas yang paling lu kagumin. 5 orang dah bebas. 5. Apa ya? Cokot top. Tapi udah nggak ada kelas. Iya. Mantap lah ya waktu semester 1. Gua kagum banget ya. Hafal 30 juz kan. Siapa yang kagak kagum coba? Iya. Top. Husna kan. Terus Siapa ya? kalau si Odip sama si Husna kita udah tahu alasannya lah ya. Coba kalau yang lain. Baru 2 nih, 3 lagi. Nah, si apa ya? Yang gua kagum itu Nazar. Ya rajin banget. Iya rajin banget, disiplin banget ya. Gue belum bisa kayak dia. Rajin banget. Gue nggak tahu dah. Gue nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia rajin banget. Di kelas paling rajin. Terus cewek siapa ya? Sebutin atuh. Asa. Gue kagum Asa. Asli. Dia kuat banget lu tau kan di kelas ya Asa biasa diledekin sama bocah laki. Tapi dia bisa kayak gitu nih sekarang kayak biasa aja kuat gitu. Prinsipnya Kan kuat ada lah aja ya. kan cewek yang risih gitu. Ada aja cewek yang risih-risihan gitu kan nggak kuat. Nah gue kagum Asa begitu dia kuat. Asa Anda mantap kata Farid. Lanjut Rid, siapa lagi? Udah berapa? 3 ya? 4 ya? Yang terakhir ini, yang 5. Lu lah. Aneh ah. Yang lain dong ada nggak? Tuh, kan lu ada kelas juga. Kalau yang ke-6 deh, siapa deh? Nambah. Yang ke-6. Kalau gua nih, yang pertama Sadili gua. Oh, maaf. The Lord bro, The Lord of KPI 3C. Bos diam-diam KPI 3C, Sadili. Yang kedua Ninda, yang dari Padang Ninda ya. Ninda. Ya karena cewek tuh siapa sih? Ninda kan? Iya. Karena itu Rid, kalau cewek yang ngerantau jauh-jauh banget tuh kayak riskan gak sih? Kayak kita yang keluarganya lebih was-was gak sih? Kalau cowok mah bodo amat ya, bisa ngamen buat cari makan. Kalau cewek kan ngeri-ngeri sedep. Yang ketiga tuh Husna. Lu tahu sendiri kan dia enjoy banget, dia terbuka ke semua orang. Dan gua pun jadiin kosan Husna sebagai base camp. Lanjutnya lu tahu sendiri kan. Lanjutnya si siapa tuh? Si Kotob. Selanjutnya siapa tuh si yang itu loh. Yang paling kreatif tuh si Bohe. Oke ya. Iya dia kreatifnya lucu banget sih dia. Dapat gitu komedinya ya, Rid. Kalau lu yang ke-6 siapa dah? Apa? Gue lupa inget ya, anak kelas banyak banget. Gue pikir kuliah kagak sebanyak. Iya, gua kirain juga 20 orang gitu, Rid. Sekelas tuh. Ini 2 kali lipatnya ya. Iya, banget. Pahmi sih gue orangnya apa sih jiwa kepemimpinannya dapat sih. Terus mau nekat ya dia. Ya, gue mau orang-orang yang berani mimpin gitu. Salut lah. Pami dapat respect dari Farid. Oke lanjut Rid. Jujur ya Rid, 5 tahun ke depan lu mau ngapain sih? Lu udah punya planning belum sih? 5 tahun ke depan berarti gue umur 24. Target gue nikah sebelum umur 25. Tapi kalau pekerjaan gitu atau something yang lebih material ada nggak?
pengen eh, belajar ke luar negeri. Yang deket aja lah, gue pengennya tuh kayak Singapura atau Malaysia gitu. Karena gue ngerasa kayak di Indonesia itu kayak gini-gini aja gitu. Pengen dapat pengalaman lebih di luar negeri. Kan budayanya beda juga. Nah, untuk itu gue, walaupun bahasa Inggris gue belum sebagus ini ya, paling gue belajar bahasa Inggris dulu. Gue udah ada planning sih, cuma nggak tahu jalaninya kapan. Planning gue tuh kayak belajar bahasa Inggris dulu kayak gitu kan. Waktu itu gue ikut training desain gitu. Ikut training desain itu dapetin sertifikat internasional. Nah, makanya gue mau belajar bahasa Inggris dulu, habis itu coba-coba ke luar negeri gitu, mumpung ada sertifikat gue. Sayang banget gitu, sertifikat internasional gak kepake. Iya iya. Bahasa Inggris gue masih belepotan kan, tau-tau ternyata sertifikatnya internasional. Kalau Shock gue tiba-tiba. iya sih. Kadang kita harus manfaatin apa yang ada di depan kita juga ya, Rin. Kalau gua nih ya, gua nggak tahu kenapa gua hatinya condong ke Belanda sih. Kalau nggak ke US gitu. Gua mau ke sana juga. Mau jajah Belanda, mau jajah balik. Iya iya. Soalnya gue sempat baca di website gitu, Rin, Belanda tuh salah satu negara tertenang di dunia. Dan gue suka banget kan yang kayak gitu. Gue nggak terlalu suka kebisingan, gue nggak terlalu suka kerumunan kalau nggak ada tema yang kekeh gitu temanya. Jadi gue suka aja sih, kayaknya gue cocok deh tinggal di sana kayaknya ya. Nggak tahu culture-nya nih, siapa tahu culture-nya lebih kejam ya, Rin. Enggak lah, kayaknya sih Belanda ya. Ah, gitu udah Belanda. Berarti Coba aja dulu Belanda. planning 5 tahun ke depan, Lau mau nikah sebelum umur 25. Lu juga Gue di itu ya sama gue disuruh nikah sebelum umur 25. Suruh ya, mana tahu tuh jodohnya belum ada. terus lu juga mau kuliah di luar negeri dulu S2 atau kerja di luar negeri ya kan? Mantep juga sih, Rin. Lu percaya nggak anak KPIC pas ditanya 5 tahun ke depan mau ngapain? Ada anak KPIC yang mulia banget. Bro, 5 tahun ke depan mau ngapain? Gua mau bikin rumah makan gratis buat semua orang. Anjay. Siapa aja. Si Nandi, mulia banget dia mah udah. Udah akhlak baik lah dia mah. Oh, dia mau udahlah. Udah pro ya, Rin. Dia udah paling udah solehnya di atas gua dia. Terus si Yusril gua tanya ya, lu next beberapa tahun ke depan mau ngapain? Gue cita-citanya dan gue mau berbagi ilmu walaupun ke pelosok-pelosok daerah Indonesia. Anjay, gue bilang. Gue baru nemu orang kayak gitu loh, Rin. Ya nggak sih, Rin? Karena Iya. Apa? karena pas gue tanya itu, Rin, rata-rata orang-orang pas ditanya cita-cita ya ujung-ujungnya material gitu. Kita belum ada di tahap mereka kali ya. Belum. Ya. Gue tuh orang kagak terlalu gimana. Ya, gue tuh orangnya apa ya, kasarnya orang bilang ya gimana sih? Apa ya, kalau kata Ajrul di podcast lu tuh bajingan ya. Gue sadar kok orang yang belum menjadi orang baik, tapi ya pastinya gue tetap berusaha jadi orang baik, cuma belum nyampe tahap yang Nandi. Itu ya, gue belum nyampe. Anjir, soleh banget sih, gila ya. Ya enggak sih? Sampai segitunya loh, Rin. Adem banget ya kalau ngeliat alam. Nggak kayak gue, panas bawahnya ya. Oke, Rin. Kita ngomongin segala macam udah, ngomongin personalitas lu juga udah, kita ngomongin kelas juga udah, kita ngomongin pandemik juga udah. Harapan terbesar lu nih, Rid, ya, buat tahun 2021 nih. Apa, Rid, harapan lu? Harapan gue bisa nyari pen ya.
harapan gue COVID berakhir di tahun 2021 ya. Jadi gue bisa leluasa lagi keluar rumah. Jujur ya, gue selama pandemi ini gue bener-bener dilarang keluar sama orang tua gue. Kalau mau keluar ya penting aja gitu, kayak transfer duit atau ngambil duit kalau duit habis, beli makanan, beli sembako, paling itu doang. Kagak boleh main. Gue sampai dijauhin ya sama temen gue gara-gara gue diajak main kagak pernah bisa. Belajar banget ya, mereka kagak ngerti ya bang. Gue dilarang, gue bakar tahun 2020, akhir tahun 2020 tuh diajak bakar gue kagak bisa. Gue kagak boleh dikata kagak Dia kagak ada safety ya. karena gue tuh kayak megang teguh apa ya, hadis ya yang bilang ridho Allah itu dari ridho kedua orang tua. Gimana sih? Iya. Gue lupa, pokoknya Ridho itu ya. Allahi fi ridho walidain. Nah gitu. Jadi kalau orang tua gue nggak ngizinin ya gue kagak bisa ngelawan. Walaupun gue udah ngasih berusaha gitu buat bisa keluar, tapi nggak boleh ya. Kalau orang tua gue nggak ridho, tiba-tiba gue kenapa-napa, ya gimana? Kan salah gue sendiri kayaknya. Ya sih Rid, masih mending diturutin aja sih. Soalnya kucing gua kayaknya mati deh gara-gara COVID-19 virus, demi Allah 2 bro. Sedih banget Apa gua. ya ini? Kok bisa? Kucing bisa COVID ya? Gak tau, kayaknya kena virus ya. COVID kan nyerang hewan juga. Yang pertama si Tejo yang kecil. Matinya sambil muntah, Rid. Gue yang pertama ngeliat, anjir itu dia tuh deket banget sama gua loh, Rid. Terus Ya Allah. yang kedua yang gede hitam. Gue punya kucing rata-rata hitam semua. Si Jono mah bener-bener kayak orang kena virus, Rid. Kena gejala dulu, diem dulu, sesak napas beberapa hari, panas, seriusan Rid. Tau mati aja, ya Allah. Gue nggak kuat ngeliat jasadnya anjir. Ya mungkin dia ketular COVID gara-gara gue carrier kali ya. Gara-gara gue doyan pucal. Tesan. Tapi tes mata sih ya. Tapi yang penting keluarga jangan kena lah ya. Iya, jangan. Ngomong-ngomong COVID tuh Rid, sebenarnya mah gue nggak apa-apa, gue ridho gue kena COVID-19, gue positif. Tapi gue nggak terima kalau orang yang di sekitar gue kena COVID gitu, Rid. Gue terlalu gak bisa maafin diri gue kalau orang di sekitar gue kayak keluarga gue, mama, kakak dan sebagainya kena COVID gara-gara gue. Terus nauzubillah misalkan meninggal gara-gara COVID, kayak dirinya gue bisa bersalah seumur hidup. Gue bisa jadi orang yang pemurung seumur hidup. Gue takut banget hal kayak begitu terjadi. Makanya sebisa mungkin pulang pucal gue langsung mandi air anget, gue langsung bersabun berapa kali. Sebisa mungkin gue jaga-jaga lah. Ya walaupun pasti ada lossnya juga ya Rib. Ya Rib, protokol kesehatan anak muda kita gitu kan, siapa yang enggak sih gitu. Walaupun kalau dilihat dari segi angka banyak yang sembuh ya, mungkin orang Indo pada kuat-kuat nggak tahu juga, tapi kan namanya jaga-jaga kan nggak ada yang tahu juga. Kalau kita nyebarin virus kan ya, kalau lu kan kayak depresi lah ya kalau gitu, ngedam, merasa bersalah. Makanya kalau kata gue sih patuhin pemerintah ya. Kalau emang nggak perlu banget jangan gula main. Iya, ngerti gue. Iya. Rid, makasih banget Rid udah mau diajak podcast kali ini. Maaf banget jadwalnya telat tadi. Gue baru kebangun. Waktu malam gue gak bisa tidur dong. Gak tau kenapa Rid. Lu apa? Lu mikirin siapa sih? Mikirin doi. Gue ngeliat TikTok terus jadinya. Ya. Gue mau jadi TikToker dari. Aduh. Ya lihat aja lah. Gue jadi YouTuber Garda. Ya itu juga. Kita collab. Siap. Rid, makasih banget ya Rid. Udah mau diajak repot. Wah, thank you so much lah. Gua respect sama lu. Rid, kasih pesan dan kesan dong buat anak-anak kelas dan buat pendengar semua podcast ini. Aduh, pesan ya. Kalau pesan sih ya, kalau emang lu di masa pandemi ya, yang tadi udah gue bilang, kalau emang lu nggak perlu banget keluar, ya udah, walaupun tubuh lu kuat kan, lu
lu nggak tahu kalau lu itu kena atau enggak. Kan yang bahaya lingkungan lu. Kalau lu yang kena sih bodo amat ya, asal jangan nularin ke orang lain. Iya, ngerti. Thank you so much Farid. Makasih banget. Pesan dari saya adalah stay, jaga protokol kesehatan. Thank you so much Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.